Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, di kesempatan video kita kali ini kita akan belajar IPAS kelas 4 SD pada bab 8, membangun masyarakat yang beradab, pada topik A, norma dalam adat istiadat daerahku. Halaman 195 sampai dengan 201. Nah, anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini agar anak-anak dapat memahami dan mengerti materi kita pada kali ini. Nah, anak-anak semua, coba anak-anak perhatikan gambar dan dialog berikut. Banu, kenapa kamu masih menggunakan seragam sekolah? Kalau aku pulang ke rumah untuk berganti pakaian, aku pasti malas untuk bermain. Sebaiknya kamu pulang terlebih dahulu untuk berganti pakaian dan meminta izin untuk bermain bersama kami. Nah, anak-anak semua, manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Namun kita hidup berdampingan, seperti bersama keluarga, warga sekolah, dan masyarakat. Agar dapat hidup rukun, perlu adanya alat yang mempersatukan, yaitu peraturan. Apakah peraturan itu sama di semua tempat? Siapa yang membuat peraturan? Apa yang terjadi jika tidak ada peraturan? Yuk kita cari tahu bagaimana hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada bab 8 kali ini yaitu yang pertama mempelajari apa itu norma dan adat istiadat. Yang kedua, membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Anak-anak semua, pada topik A kita kali ini yaitu norma dalam adat istiadat daerahku, adapun pertanyaan esensial. Yang pertama, apakah kalian tahu apa itu norma? Yang kedua, apa yang disebut dengan adat istiadat? Yang ketiga, adakah norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitar kalian? Sebutkan. Nah, anak-anak semua, untuk menjawab pertanyaan esensial tadi, silahkan anak-anak simak baik-baik materi kita pada kali ini. Nah, anak-anak, mari kita jawab pertanyaan esensial tadi. Yang pertama, apakah kalian tahu apa itu norma? Anak-anak, norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah atau daerah tertentu. Yang kedua, apa yang disebut dengan adat istiadat? Adat istiadat adalah suatu aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal baik untuk dilakukan masyarakat. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke nomor 3. Adakah norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitar kalian? Sebutkan. Ya, ada. Setiap daerah pasti memiliki norma atau adat istiadat yang berlaku. Contohnya, mencium tangan kedua orang tua sebelum pergi keluar rumah, mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami
pada topik A kita kali ini. Anak-anak, mari perhatikan baik-baik materi kita kali ini. Nah, anak-anak perhatikan gambar dan dialog berikut. Dara, ceritakan keunikan Bali pada kami. Di sana adat istiadatnya kental ya. Saat nyepi, di sana tidak ada aktivitas di luar. Bahkan lampu dan alat elektronik tidak dinyalakan. Yang kalian katakan benar, teman. Nah, anak-anak semua, tahukah kalian Indonesia dengan segala kekayaan budaya di dalamnya juga memiliki norma dan adat istiadat yang berbeda. Norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Anak-anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Dengan kata lain, norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma dibuat oleh manusia disesuaikan dengan keadaan masyarakat di suatu wilayah dengan memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung pada kelompok masyarakat tersebut. Hal tersebut menjadikan norma hanya berlaku pada suatu tatanan masyarakat tertentu. Artinya, norma tidak bersifat menyeluruh. Masyarakat berusaha untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan norma yang berlaku. Adat istiadat merupakan aturan tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat, sehingga terus dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Anak-anak semua, adat istiadat juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Artinya, tidak bersifat menyeluruh. Jika dilihat dari kedua pengertian norma dan adat istiadat, dapat dikatakan bahwa adat istiadat merupakan bagian dari norma. Norma ataupun adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat yaitu seperti contoh mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, mencium tangan kedua orang tua ketika hendak pergi, tidak meludah di sembarang tempat, tidak duduk selonjoran di depan orang lain, melakukan upacara adat pernikahan, kematian, maupun rasa syukur terhadap hasil bumi, tata cara menanam maupun panen, dan tata cara berburu. Nah, anak-anak, mari kita mencari tahu lebih dalam lagi materi kita kali ini. Anak-anak, pada kegiatan ini kalian akan mencari informasi mengenai norma maupun adat istiadat yang ada di sekitar kalian melalui wawancara kepada warga sekolah. Kalian dapat memaksimalkan waktu yang kalian miliki untuk melakukan wawancara. Sebelum memulai, perhatikan instruksi berikut dengan seksama. Yang pertama, buatlah tabel wawancara seperti contoh tabel berikut. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan tabel di bawah ini. Nah, anak-anak semua, setelah anak-anak membuat tabel wawancara, yang kedua, carilah 5 orang narasumber yang dapat kalian wawancara. Yang ketiga, lakukan wawancara sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh guru kalian. Yang keempat, mintalah izin sebelum memulai. Gunakan etika dan sopan santun saat melakukan wawancara. Yang kelima, setelah selesai, mintalah para orang tersebut di tabel yang kalian buat. Nah, anak-anak semua,
Bapak akan mencontohkan bagaimana mengisi tabel wawancara berikut. Yang pertama, nomor 1. Nah, norma atau adat istiadat, yaitu manene, mengganti pakaian jenazah leluhur yang sudah meninggal. Daerah asal Toraja, Sulawesi Selatan. Yang kedua, norma atau adat istiadat, yaitu omed-omedan. Omed-omedan adalah ritual saling peluk dan tarik-menarik anak muda yang belum menikah. Daerah asal yaitu Bali. Kemudian yang ketiga, norma atau adat istiadat kebo-keboan, yaitu ritual kesuburan tanah. Daerah asal yaitu Banyuwangi, Jawa Timur. Yang keempat, norma atau adat istiadat Iki Palin, yaitu tradisi potong jari saat ada keluarga yang meninggal. Daerah asal Papua. Yang kelima yaitu norma atau adat istiadat Seba, Banten, yaitu tradisi berjalan tanpa alas. Daerah asal Baduy, Banten. Nah, anak-anak, setelah anak-anak selesai berwawancara, marilah kita lakukan bersama. Dalam kegiatan ini, kalian akan berbagi informasi berdasarkan hasil wawancara dan saling menceritakan ciri khas daerah masing-masing. Sebelum mulai, perhatikan instruksi berikut dengan seksama. Yang pertama, berkumpullah dengan kelompok yang sudah dibagi oleh guru kalian. Yang kedua, pelajari lembar kerja hasil wawancara kalian. Yang ketiga, diskusikan mengenai norma dan adat istiadat yang telah kalian dapatkan dari hasil wawancara sebelumnya. Yang keempat, setelah itu ceritakan secara bergiliran mengenai norma dan peraturan yang ada di keluarga dan daerah kalian kepada anggota kelompok. Yang kelima, simak dan tulis apa yang teman kalian sampaikan. Nah, anak-anak semua, lakukanlah itu nanti di sekolah ya, bersama teman-teman, kelompok kalian dan guru kalian. Anak-anak semua, mari kita lanjutkan untuk merefleksikan. Yang pertama, apa hal menarik yang kalian pelajari pada kegiatan kali ini? Yang kedua, apakah kalian mengenali akar budaya kalian? Yang ketiga, dari suku mana ayah, ibu, kakek, dan nenek kalian berasal? Yang keempat, apa saja yang pernah diajarkan ayah, ibu, kakek, dan nenek kepada kalian? Yang kelima, apakah kalian harus menggunakan cara bicara tertentu jika berbincang dengan mereka? Yang keenam, bagaimana ajaran yang kalian terima dari ayah, ibu, kakek, dan nenek? Yang ketujuh, apa yang bisa kalian lakukan untuk menghargai ajaran tersebut? Nah, anak-anak, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan refleksi kita pada kali ini. Yang pertama, apa hal menarik yang kalian pelajari pada kegiatan kali ini? Nah, anak-anak semua, adapun jawaban yang pertama ini pasti setiap anak-anak mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Nah, namun hal yang menarik yang aku pelajari pada kegiatan kali ini adalah tentang norma dan adat istiadat. Mungkin dari anak-anak pasti ada jawaban-jawaban lain. Kita lanjut yang kedua. Apakah kalian mengenali akar budaya kalian? Jawabannya adalah tentu saja
Aku mengenali akar budaya daerahku. Yang ketiga, dari suku mana ayah, ibu, kakek, dan nenek kalian berasal? Nah, anak-anak semua, tentunya jawaban ini sangat bervariasi. Tergantung dari suku mana ayah, ibu, kakek, dan nenek kalian berasal. Nah, Bapak contohkan seperti Aceh, Betawi, suku Sasak, Dayak, Dani. Ayah, ibu, kakek, dan nenek kalian berasal dari suku Melayu. Yang keempat, apa saja yang pernah diajarkan ayah, ibu, kakek, dan nenek kepada kalian? Di antara yang pernah diajarkan ayah, ibu, kakek, dan nenek kepadaku adalah tidak boleh melanggar aturan negara dan agama. Misalnya mencuri, membunuh, menipu, berzina. Nah, tentu saja ada juga jawaban-jawaban yang lain dari anak-anak semua. Yang kelima, apakah kalian harus menggunakan cara bicara tertentu jika berbincang dengan mereka? Tentu saja aku harus menggunakan cara bicara bahasa yang sopan santun jika berbincang dengan mereka. Yang keenam, bagaimana ajaran yang kalian terima dari ayah, ibu, kakek, dan nenek? Nah, anak-anak semua, tentu saja untuk jawaban yang 6 ini, jawabannya pasti bervariasi. Tergantung apa yang kalian terima dari ajaran ayah, ibu, kakek, dan nenek kalian masing-masing. Bapak contohkan yang kelima, yaitu ajaran yang aku terima dari ayah, ibu, kakek, dan nenek sangat memberikan tentang pengetahuan, norma, serta adat istiadat. Yang ketujuh, apa yang bisa kalian lakukan untuk menghargai ajaran tersebut? Yang bisa saya lakukan untuk menghargai ajaran tersebut diantaranya misalnya menerapkan ajaran tersebut dalam keseharian, terus mengamalkan ajaran tersebut dan mengajarkan ke generasi mendatang. Nah, anak-anak semua, marilah sekarang kita belajar lebih lanjut. Kita akan berkenalan lebih dalam dengan Indonesia. Nah, anak-anak semua, di beberapa daerah ada aturan adat yang kemudian diserap oleh pemerintah. Aturan adat ini dijadikan peraturan daerah yang mengikat warganya secara hukum. Bahkan, peraturan tersebut diberlakukan secara lebih luas bagi masyarakat yang berada di tempat tersebut, meskipun bukan warga di tempat itu. Anak-anak semua masih ingat siapa perangkat pemerintah yang ada di daerah kalian? Di Bali ada pemimpin dan petugas adat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka disebut pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah secara umum sehingga upacara adat yang diselenggarakan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten memiliki aturan memisahkan wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Di wilayah Baduy dalam, masyarakat sama sekali tidak boleh menggunakan alat elektronik termasuk kamera. Tidak ada listrik di area tersebut. Anak-anak semua, masyarakat juga tidak boleh mengembala ternak di area aliran sungai, tidak diperkenakan masuk ke area hutan tertentu, dan masih banyak aturan lain. Tujuan mereka adalah untuk mempertahankan sistem adat dan melindungi areanya dari perubahan. Mereka memenuhi segala keperluan hidupnya dengan cara mereka sendiri. Teknologi yang digunakan pun tradisional dan selaras dengan alam.
Misalnya, penyimpanan bahan pangan menggunakan sistem lumbung. Anak-anak semua, masyarakat Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur memiliki kebiasaan berburu paus sekitar bulan Mei sampai November yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Kebiasaan ini menjadi bagian dari upaya masyarakat tradisional memenuhi kebutuhan protein bagi warganya. Namun, masyarakat ini memiliki peraturan yang harus ditaati warganya, yaitu yang pertama, hanya berburu untuk kebutuhan makan seluruh warganya. Yang kedua, tidak memperjualbelikan bagian apapun dari paus. Yang ketiga, tidak berburu paus jantan dan betina yang sedang hamil. Yang keempat, semua aktivitas perburuan dilakukan secara tradisional. Nah, anak-anak semua, kita lanjut memilih tantangan. Tertarik untuk misi tambahan dalam mengenal ciri khas Indonesia? Yuk lakukan tantangan berikut. Yang pertama, siapkan tabel wawancara seperti yang pernah kalian lakukan sebelumnya. Pastikan tantangan kalian berasal dari daerah yang belum kalian dapatkan informasinya di sekolah. Yang kedua, lakukan wawancara seperti yang telah kalian lakukan di sekolah. Yang ketiga, carilah 3 narasumber yang dapat kalian wawancara. Yang keempat, mintalah izin sebelum memulai. Gunakan etika dan sopan santun saat melakukan wawancara. Yang kelima, setelah selesai, mintalah paraf orang tersebut di tabel yang kalian buat. Nah, anak-anak silakan buat nanti dan mencari narasumber di rumah ya. Nah, anak-anak semua, apa saja yang sudah aku pelajari? Yang sudah kita pelajari yaitu pada topik A kali ini. Yang pertama, norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Adat istiadat merupakan bagian dari norma. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.